guys, kembali lagi bersama Yeni di sini. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu sehat. Oke teman-teman, hari ini aku mau berbagi tentang pengalaman hidup. Mungkin kalian di luar sana juga mengalami atau pernah mengalami hal yang sama seperti aku. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat untuk kalian semua dan menjadi pelajaran hidup. Oke. So, ya, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang pernah mengalami trauma dalam hidupnya, baik itu waktu kecil ataupun sudah dewasa. Dan saat ini aku secara pribadi sedang berjuang untuk menghadapi dan melawan trauma masa kecilku. Jadi teman-teman, aku adalah anak yang dibesarkan tanpa orang tua. Ibu dan bapak sudah meninggal waktu aku kelas 3 SD. Jadi aku yatim piatu dari kecil. Aku kehilangan sosok ayah dan ibu dari usia yang sangat dini. Dan yang membuat aku sangat terpukul dan trauma yaitu semenjak kehilangan ayah tercinta, karena aku sama ayah begitu dekat, begitu dekat sekali, memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Kemana-mana ayah pergi, aku ikut pergi dengan ayah. Jadi kehilangan ayah itu adalah awal mula aku memiliki trauma hingga detik ini. Mungkin sebagian besar orang berpendapat bahwa aku terlalu lebay atau alay, tapi guys, kehilangan sosok orang yang sangat berarti dalam hidup kalian dari kecil itu sangat berpengaruh untuk mental kalian di masa depan. Mungkin dulu aku tidak begitu merasakan karena aku masih kecil, aku belum paham. Tapi setelah aku beranjak dewasa dan aku mengerti akan dunia, disinilah aku baru menyadari betapa pentingnya dan betapa aku membutuhkan sosok seorang ayah dalam hidupku. Apalagi aku adalah seorang perempuan. Jadi guys, kadang-kadang kita itu kita sendiri kadang-kadang merasakan bagaimana sih kalau hidup tanpa seorang ayah. Bagaimana rasanya sih kita hidup tanpa keluarga yang utuh? Bagaimana sih rasanya kalau kita memiliki kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua? Itu kadang-kadang masih menjadi pertanyaan dalam pikiran saya sendiri, karena saya tidak bisa membedakan bagaimana rasanya hidup dengan keluarga dan bagaimana rasanya hidup sendiri. Itu dalam pikiran saya itu masih hal yang abu-abu, karena saya selama hidup saya itu selalu tinggal bersama nenek, bersama saudara, bersama tante atau om saya. Jadi ada sebuah pertanyaan yang sangat besar dalam hidup saya, bagaimana saya sangat merindukan kehadiran sosok seorang ayah dalam hidup saya, meskipun saya tidak akan pernah mempunyai kesempatan itu. Dan itu akhirnya membuat saya semakin besar, semakin kita berkelana dalam hidup ini, semakin saya merasakan bahwa saya sangat membutuhkan sosok seorang ayah. Betapa saya merindukan sosok itu. Dan itu akhirnya membuat saya jatuh dalam keterpurukan, jatuh dalam keputusasaan. Akhirnya saya merasa seperti hidup ini tidak adil. Kadang-kadang saya merasa bahwa saya itu sendiri. Kadang-kadang saya merasa bahwa tidak ada yang peduli selain ayah. Mungkin banyak teman-teman di sana yang juga mengalami hal yang sama, ditinggal oleh kedua orang tua, dan kita berjalan di dunia ini sendiri, menapak di kaki kita sendiri, menghadapi lika-liku hidup seorang diri. Saya tahu itu adalah perjalanan yang sangat berat. Mungkin kita sering merasa putus asa, kita sering menangis, kita
sering berpikir, kenapa ini terjadi pada kita, kenapa terjadi pada saya. Saya pernah tinggal di asrama. Saya tinggal di asrama selama berapa tahun